Halo semua, ada aku di sini Rita. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang Desa Trunyan. Pertama kali aku ke sana itu waktu SMP, tapi memori atau kenangan di sana itu masih melekat sampai sekarang. Bahkan aku sering cerita sama orang-orang terdekatku tentang apa yang aku lihat atau pengalaman apa yang aku dapat waktu di Desa Trunyan. Trunyan merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa ini terletak di pinggir Danau Batur yang mengingatkan masyarakat Bali pada zaman kuno yang masih berpegang teguh pada tradisi nenek moyang. Salah satu keunikan dari Desa Trunyan ini terletak pada proses pemakaman jenazah masyarakat Desa Trunyan. Jadi masyarakat yang meninggal itu ada yang dikubur dan ada juga yang tidak dikubur maupun tidak dilakukan proses pembakaran jenazah atau dikenal dengan ngaben di Provinsi Bali. Jadi jenazah yang tidak dikubur ini diletakkan di bawah pohon besar, yaitu nama pohonnya adalah pohon taru menyan. Jenazah di sana dibungkus menggunakan kain kafan dan diletakkan di atas tanah yang dikelilingi oleh ancak saji atau anyaman dari bambu. Jadi ada dua cara pemakaman di Desa Trunyan. Yang pertama adalah dikubur. Jadi untuk orang-orang yang dikubur ini adalah orang-orang dengan kondisi yang cacat atau mempunyai luka yang belum sembuh pada saat meninggal. Kemudian meninggal yang tidak wajar seperti meninggal karena dibunuh atau meninggal karena bunuh diri, dan anak kecil yang gigi susunya belum tanggal. Yang kedua adalah meletakkan jenazah di atas tanah di bawah kondisi udara yang terbuka, jadi dia tidak dikubur. Dan tradisi ini dinamakan sebagai mepasah. Orang-orang yang dimakamkan dengan tradisi mepasah ini adalah orang-orang yang sudah berumah tangga, masih bujangan, anak kecil yang gigi susunya itu sudah tanggal. Tata cara dari pemakaman mepasah ini yaitu jenazah dibaringkan di atas lubang yang gak terlalu dalam, itu sekitar 10-20 cm. Tujuannya supaya jenazah itu tidak bergeser, karena posisi tanahnya itu kemungkinan juga tidak selalu rata gitu. Dan bagian atas jenazah itu dibiarkan terbuka. Jumlah liang lahat yang ada di kuburan utama itu sekitar 7 ancak saji atau 7 liang lahat yang digunakan secara bergantian oleh jenazah. Jika semua liang lahat ini terisi, sedangkan ada masyarakat yang meninggal dunia dan harus proses pemakaman mepasah ini, maka harus ada satu jenazah yang diangkat rangkanya dan ditaruh di sekitar liang. Sehingga jika teman-teman mengunjungi kuburan Trunyan ini akan melihat banyak kerangka dari manusia. Misalnya ada tengkorak maupun ada berbagai tulang manusia. Selain itu juga ada anggapan bahwa wanita dari Trunyan dilarang untuk mengunjungi pemakaman ketika ada mayat yang hendak dikuburkan. Karena dipercaya akan adanya bencana di desa, misalnya ada tanah longsor maupun gunung meletus. Meskipun jenazah dari masyarakat Desa Trunyan ini tidak dikubur dan ditaruh di tempat terbuka, tapi tidak membuat bau busuk. Hal ini dipercaya karena adanya pohon besar yang mampu menetralisir bau busuk dari jenazah tersebut. Jadi pohon besar ini bernama pohon taru menyan. Pohon taru menyan ini berbau harum, seperti namanya yaitu taru yang artinya pohon dan menyan yang artinya harum. Jika dilihat dari asal-usul Desa Trunyan ini, yaitu adanya Raja Surakarta yang mempunyai 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Suatu ketika keempat anak ini mencium bau harum yang gak tahu sumbernya dari mana. Dan si bungsu yaitu anak perempuan itu mengatakan kalau sumber harum ini kemungkinan besar ada di arah timur. Kemudian mereka memohon izin kepada Raja Surakarta untuk mencari sumber bau tersebut. Sang raja pun mengizinkan, lalu mereka bergegas untuk pergi ke arah timur. Beberapa hari kemudian mereka tibalah di Bali. Dan semakin semerbaklah harumnya dan mereka penasaran di mana sih sumber dari bau harumnya ini. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan hingga berhenti di Gunung Batur. Namun si bungsu memohon izin kepada kakaknya supaya bisa menetap di situ karena si bungsu menganggap bahwa tempat ini membuat ia nyaman dan sangat aman. Permintaan putri bungsu pun disetujui oleh ketiga kakaknya. Sejak itulah putri bungsu yang berasal dari kerajaan Surakarta itu menetap di tempat tersebut. Tetapi putri bungsu pindah ke lereng Gunung Batur di sebelah timur tempat Pura Batur berdiri. Dan sang putri diberi gelar sebagai Ratu Ayu Mas Maketeng.
Singkat cerita, ketiga kakaknya melanjutkan perjalanannya. Namun dalam perjalanan terjadinya pertikaian antara anak pertama dan anak ketiga. Anak pertama ini kesal melihat reaksi dari anak ketiga yang terlampaui girang karena melihat suara burung yang sangat merdu. Maka anak pertama menendang adiknya hingga terjatuh dengan posisi duduk bersila dan berubah menjadi patung. Sampai saat ini patung batu batara masih bisa ditemukan di Desa Kedisan dengan posisi duduk bersila. Patung Batara adalah penjelmaan pangeran ketiga Raja Solo yang diberi gelar Ratu Sakti Sanghyang Jero. Dan sekarang beliau sedang bersemayam di Meru Tumpang Pitu atau bangunan suci dalam pura yang beratap 7 tingkat di Pura Dalam Pingit, Desa Kedisan. Kemudian perjalanan berlanjut yang menyisakan anak pertama dan anak kedua. Di tengah perjalanan dan sampai di Danau Batur, mereka melihat 2 perempuan cantik. Anak kedua ingin menyapanya namun dicegah oleh anak pertama. Alhasil terjadilah adu mulut yang membuat anak pertama ini marah dan melakukan tindakan yang sama seperti sebelumnya. Anak pertama menendang anak kedua hingga jatuh tertelungkup. Kelak di tempat tersebut dinamakan Desa Abang Duku. Disebut Abang karena desa tersebut terletak di kawasan Desa Abang dan dinamakan Dukuh karena berasal dari kata telungkup. Hingga akhirnya Pangeran Sulung melanjutkan perjalanannya sendiri. Beliau kembali melangkah untuk melanjutkan dalam pencarian bau harum ini hingga menemui pohon tarumenyat. Di sana beliau melihat ada perempuan yang cantik dan menawan dan beliau ingin memilikinya. Singkat cerita, perempuan tersebut setuju dan mereka pun menikah. Kemudian untuk menjadi pemimpin di situ, beliau diberi gelar Ratu Sakti Pancering Jagat, yang kelak beliau menjadi dewa tertinggi di Desa Trunyan. Sedangkan sang istri mendapatkan gelar sebagai Ratu Ayu Pingit Dalam Dasar, yang menjadi pelindung dari Danau Batur. Kemudian Ratu Sakti Pancering Jagat ingin mengamankan wilayah daerahnya ini dari ancaman pihak luar. Oleh karena itu, ketika ada warganya yang meninggal, warganya itu tidak dikubur, melainkan ditaruh di dekat pohon tarumenyat. Dikarenakan pohon itu dipercaya dapat mengaburkan bau jenazah yang busuk dan menimbulkan bau yang harum. Sepengalaman aku saat itu, untuk mengunjungi kuburan Trunyan, kita harus melewati danau dan di Desa Trunyan sudah ada penyewaan perahu. Oke semuanya, segitu aja video aku tentang tradisi di Desa Trunyan dan sampai jumpa lagi di video lainnya. Dadah!